wabarakatuh. Pagi ini nanti ada rekaman lagi untuk anak-anakku. Kita bicara tentang sopan santun dan kejujuran. Sekali lagi kita isi dengan kejujuran dan sopan santun. Maksudnya dalam hidup ini rasa jujur itu sudah hilang, rasa memiliki itu sudah hilang. Jadi kata sopan santun itu kita ambil agar kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan tolong diantisipasi. Jangan kalian menjadikan diri kalian anak-anak yang tidak sopan dan santun. Jadi kata-kata itu harus melekat di diri kita sebagai umat manusia. Oke. Pelajaran PPKN hanya bukan karena kunci, belum. Pelajaran PPKN bukan hanya masalah pelajaran di buku, tapi kita bicara tentang tata krama, tentang bagaimana caranya kita menyikapi hidup kita agar tidak menjadi anak-anak yang tidak baik. Di masa depan kita harus tahu hidup ini seperti apa. Di masa depan kita harus punya pemimpin yang berhati baik dan jujur, tidak menginginkan kehidupan sendiri, tapi kehidupannya juga untuk masyarakat banyak. Itu namanya pemimpin. Jadi kalau kalian masih punya cita-cita, ingin sekolah, ingin mengejar ilmu, ingin mengejar pendidikan, ingin jadi pemimpin, adalah orang-orang yang santun. Santun dalam arti kata sopan santun. Jangan kita menjadikan diri kita bagus di mata orang, tapi tidak di mata teman. Jadi sama teman-teman kita memang harus menanamkan baik. Jadi bisa dikatakan baik itu seluruhnya. Oke, ibu lanjutkan nanti. Dia baik, dia setia kawan. Kata-kata setia kawan itu kalau kita sudah baik, kita jangan sampai membuat orang lain kecewa. Setia kawan artinya dalam susah dan senang kita harus sama-sama. Jangan di depan orang kita menjelekkan kawan, itu tidak setia kawan. Ya di depan orangnya kita baik, ya di belakang orangnya kita baik. Oke, ibu lanjut nanti, ikuti selanjutnya ya. Kita teruskan tentang pelajaran budi pekerti sopan santun. Ya, kalian ambil saja contohnya. Sopan santun itu, kenapa ibu bicara tentang sopan santun? Karena pelajaran PPKN masuk tentang sopan santun. Sopan santun sama guru, sopan sama orang tua, sopan terhadap yang lebih tua, berkata-kata yang baik sama teman, tidak menyakiti hati teman. Karena teman tuh kita cari di lingkungan sekolah, nak. Tapi kita bisa membuat teman tuh jadi nyaman sampai kita tamat sekolah. Oke, di sini ibu hanya sekedar ingin menambahkan kalau sebenarnya kalian itu memang harus menjaga kesopanan, sopan, tata tertib dijaga. Kalau menuliskan identitas juga kalian harus jelas. Misalnya nama kalian kepanjangannya apa, ditulis. Jadi kalau ada kesalahan terhadap panggilan kalian tidak marah.
Oke, anak-anakku, ini ibu sambil jemuran karena kondisinya kemarin ibu ini sempat drop lagi, jadi ini sambil jemuran. Memang pada dasarnya vitamin D itu harus ada di badan kita. Nah, kalau kata-kata korupsi apa Bu? Misalnya, kenapa Bu sekarang ada pelajaran korupsi? Nah, korupsi itu kalau di lingkungan kita korupsinya masih kecil. Tapi kalau kata-kata korupsi, dia akan merugikan orang lain. Itu korupsi. Tapi mudah-mudahan untuk sementara ini ibu tahu anak-anak ibu anak-anak yang baik semua. Tidak adalah yang coba-coba untuk korupsi. Ya, setia kawan tuh menjadikan teman-teman nyaman, tidak suka membicarakan orang lain, tidak suka membuat teman jadi tidak nyaman, tidak menyampaikan kata-kata yang jelek kepada guru. Pak, si A ini begini. Padahal kalian pintarnya dari teman. Maksud ibu mengerjakan tugas dari teman. Ibu buat YouTube ini hanya ingin menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana caranya menghormati orang lain, bagaimana caranya menghormati orang lain, bagaimana caranya menghormati orang yang lebih tua. Kalau kata-kata jujur, memang kita harus jujur, jujur terhadap orang tua. Bagi kalian yang orang tuanya berdagang, otomatis sering disuruh menunggu, misalnya menunggu warung apa, misalnya suruh menuang bensin mungkin orang beli 3 liter, kalian laporkan ke orang tua cuma 1 liter. Nah, itu akan merugikan kalian sendiri, karena walaupun bagaimana usaha yang dibantu dengan tidak berhenti kalian mengambil hak yang bukan haknya, itu tidak baik. Kecuali kalian ngomong, Bu, apa Pak, saya perlu uang untuk ngisi paketan, saya ngambil uang dari kota uang 80.000, sedangkan paketan itu 80 lebih enak kalau tidak salah. Nah, kalau 80, Bapak misalnya bicara seperti itu, iya Pak, aku ada duit 5.000, itu baru anak yang baik. Jadi ibu minta ke depannya, karena kita sudah KBM, tata krama, sopan santun dan budi pekerti itu diutamakan. Karena kita sekolah hanya berapa jam, ketemu teman-teman juga hanya berapa jam. Jadi ibu minta jagalah sopan santunmu. Oke. Di sini agak sedikit ribut nak, karena sudah ada anak-anak yang olahraga di sana, mungkin kelihatan. Tapi ibu minta maaf, memang sengaja ibu berjemur karena kondisinya ibu bangun terlalu pagi. Untuk penilaian ibu sementara ini belum ada yang membuat ibu kecewa. Anak 81 sampai dengan 88 nilainya bagus. Jadi mendengarkan sebuah nasihat dari seorang guru itu amat sangat baik. Dan kalau misalnya nanti kalian merasa, Bu, sebenarnya saya sudah menjadi anak yang baik, tapi sopan dalam arti kata ibu itu saya belum melakukannya, silahkan lakukan. Membiasakan untuk menegur dan menyapa seorang guru. Oke, ibu coba masuk lagi. Karena kondisinya sudah enak nak, sudah mulai enak. Ini memang sebelah sini nak yang sering gini. Kenapa ibu juga tidak tahu. Pokoknya kalau bangun kepagian sudah, memang kondisinya memang belum boleh bangun terlalu pagi. Tapi bukan bangun terlalu pagi, memang kondisinya ibu yang bangun sudah tidak bisa tidur lagi. Sekali lagi ibu katakan sopan santun, membiasakan untuk menyapa, Bu. Begitu saja guru sudah senang. Bu, assalamualaikum. Bu, belanja apa? Membiasakan untuk
basa-basi kok kata orang Indonesia. Tapi ngeliat guru saja orang tuanya sampai bicara, itu gurumu, salim gitu-gitu. Sekarang memang belum boleh nak kita bersalaman, paling tidak kita membiasakan diri kita untuk saling menyapa. Oke, nanti akan ibu lanjutkan lagi menyapa sesama teman dan tidak menyakiti hati teman. Maksud ibu tidak menyakiti hati teman ya, kita punya teman harus punya teman baik. Oke. Ini ada penilaian dari anak-anak PMR ya. Oke, ibu ambil dulu ya. Tadi anak-anak 83 memeriksa kebersihan WC. Ya, kebersihan WC diperiksa. Memang anak-anak SMP negeri sudah mulai tahu tata tertib. Ya, setiap hari teman-teman, setiap hari anak-anakku itu diperiksa. Gunanya apa? Agar kalian tahu kebersihan. Oke, nanti ibu tambah lagi karena sudah terlalu panas. Mudah-mudahan kalian tahu kebersihan itu sebagian dari iman kalau kita orang Islam. Apakah agama lain juga seperti itu, Bu? Iya, agama lain juga pasti tahu tentang kebersihan. Ini ibu duduk di depan WC 81, 810. Tapi memang mereka anak-anak unggulan, mereka rajin. Ya, mudah-mudahan yang lain juga rajin. Ya, ibu sarankan untuk tidak melanggar peraturan sekolah, untuk tidak dapat poin dari BK. Kalau poin itu 100 akan membuat kalian diberhentikan dari sekolah ini. Kalau sekolah ini tidak punya poin, tadi sekolah ini tidak mendidik anak-anaknya lebih baik. Oke. Ibu coba masuk dulu, nanti akan ibu lanjutkan lagi ya. Sekolah ini punya lingkungan yang amat sangat bersih. Sekolah sudah mendidik kalian untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, tapi bukan berarti kalian juga lupa tanggung jawab terhadap sekolah. Di sana sudah ibu lihat, sekarang guru olahraga sudah mulai berani mengajak kalian olahraga. Alhamdulillah itu sudah lebih baik. Oke, di sini ibu kasih tahu bahwa sebenarnya pelajaran ibu bukan hanya pelajaran yang harus dikerjakan di kertas, di buku, tapi pelajarannya menambah pelajaran tata krama dan sopan santun, kejujuran, budi pekerti, jangan sampai korupsi. Jadi pelajaran ibu memang mengutamakan itu semua. Karena kemarin kita tidak sekolah, kita daring, maka sekarang ibu beri kalian pengertian tentang arti kata kebersamaan. Oke. Ini hanya semata-mata untuk supaya kalian bisa lebih baik. Oke, makasih ya nak, makasih ya. Ya nak. Oke, kita bicara tentang kesopan santun dan tata krama, atau sopan santun dan tata krama itu ibu berikan kepada kalian yang harus mengerti sopan santun dan tata krama. Oke, kita lanjut nanti ya. Lanjutkan tentang pembicaraan tata tertib, kejujuran di sekolah. Jadilah anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Kata-kata itu akan membuat kalian menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk yang beragama lain, jangan tinggalkan agama kalian, ikuti peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Begitupun dengan kalian yang beragama Islam, minta bisa menjalankan agamanya dengan baik. Oke, ikutin kegiatan terus sampai nanti.
ibu bicara tentang agama yang kita anut dan kita percaya. Jadi kalau misalnya ibu katakan kalian harus punya agama, ya memang kita harus percaya dengan agama kita masing-masing, menjalankan agama dengan baik, tidak berbohong. Kalau kata ibu tidak berbohong, kalau kalian punya tugas ya dikerjakan dengan baik. Ibu ini lagi di sekolah, lagi menunggu waktu pulang. Oke, ikutin kegiatan saya terus sampai nanti. Oke, anak-anakku, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, ada mobil lewat teman-teman. Bye.